semuanya bisa cuci tangan. Sedangkan pandemi ini cuci tangan termasuk sesuatu yang penting. Di toko-toko, di depan-depan toko, rumah makan, bank, semua ada tempat cuci tangan. Karena salah satu dari 5M adalah cuci tangan. Daerah-daerah tertentu, minum saja susah. Apalagi mandi, cuci tangan lagi. Ya. Jadi setiap saat kita harus bersyukur, berterima kasih, sesuaikan dengan diri masing-masing. Saat makan, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih atas makanan ini. Terima kasih kepada semua yang berkontribusi terhadap makanan ini. Semoga semua yang berkontribusi terhadap makanan ini berbahagia, bersukacita, bergembira, sehat, bahagia. Kemudian terpenting adalah kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih bahwa kita adalah umat Buddha. Menjadi umat Buddha adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mendapatkan guru yang sempurna. Tepuk tangan untuk guru kita. Sadu, sadu, sadu. Kita mendapatkan ajaran yang sempurna. Tepuk tangan untuk Dhamma. Kita mendapatkan contoh panutan. Bahwa Dhamma ini kalau dijalankan akan mendapatkan jalan-jalan kesucian. Terakhir Nibbana. Tepuk tangan. Bersyukur, berterima kasih harus selalu kita kembangkan. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kita lahir manusia mendapatkan sebagai umat Buddha dan sebagainya. Saya bersyukur, berterima kasih. Ya, sampai sekarang. Sampai umur 50 sekian, umur 50 mama baru meninggal. Saya selalu bersyukur, berterima kasih. Ya. Kita kembangkan syukur, berterima kasih. Sesuaikan diri masing-masing. Kemudian waktu malam hari mau tidur, kita juga harus bersyukur, berterima kasih. Hari ini telah dijalan dengan baik. Bersyukur, berterima kasih atas semuanya. Bersyukur, berterima kasih atas karma baik yang kita peroleh. Kemudian kita doakan untuk besok. Semoga saya, papa, mama, semua yang berhubungan karma dengan saya, semua makhluk, besok dalam keadaan sehat, bahagia, damai, sejahtera, dan sebagainya. Bersyukur, berterima kasih adalah pondasi kebahagiaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa ya, setiap hari ya. Kemudian, apalagi praktek Dhamma selanjutnya. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Dilakukan di dunia ini. Apa pertama? Berbakti kepada orang tua. Itu pertama, tidak boleh ditunda. Mereka yang sayang orang tuanya dari hati tulus adalah manusia-manusia yang beruntung. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena papa mama adalah ladang yang paling subur. Salah satu ladang yang paling subur di muka bumi ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sediakan 4 kebutuhan pokok orang tua. Ya, sesuaikan dengan umur masing-masing ya. Kalau misalnya masih sekolah, giat sekolah.
bantu pekerjaan mama, papa. Salah satu cara bantunya adalah sekolah yang baik. Jadi anak yang berbakti. Nanti kalau udah sekolah, udah mendapatkan uang, gaji itu jangan lupa berikan untuk orang tua, papa mama. Kalau Anda bisa memberikan, mensupport papa mama dengan bahagia, dengan perasaan tulus, itu keberuntungan dengan Anda semua, keberuntungan Anda semua. Tepuk tangan untuk kita semua. 4 kebutuhan pokok seperti yang kita sediakan, danakan untuk Biku Sangha, kita harus danakan yang terbaik untuk papa mama. Apa itu? Pakaian, makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Seperti yang kita danakan untuk Sangha, kita sediakan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya, lakukan dengan tulus. Maka karma-karma baiknya juga berlimpah. Oke? Anda di sini adalah manusia-manusia yang beruntung. Tepuk tangan semua. Kemudian ada satu lagi ya. Salah satu kewajiban dari seorang anak adalah apabila orang tuanya sudah meninggal, yaitu melakukan perbuatan baik dan melimpahkan jasa. Melimpahkan jasa adalah kewajiban sebagai anak. Melimpahkan jasa adalah kelebihan dari umat Buddha, ajaran Buddha. Kapan melimpahkan jasa? Setiap hari. Yang penting ada jasa. Setiap hari limpahkan jasa. Baca parita, meditasi, berbuat kebajikan, limpahkan jasa. Kepada papa mama, biarpun papa mama masih sehat, limpahkan jasa aja. Kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, leluhur, limpahkan jasa setiap pagi, waktu baca parita, setiap malam. Setiap berbuat kebajikan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan ada 3 hal yang tidak boleh ditunda di dunia ini. Pertama adalah berbakti kepada orang tua. Oke? Kedua apa itu? Berbuat kebajikan. Kelebihan kita dibanding yang berkaki 4 adalah, salah satunya adalah kita bisa berbuat kebajikan. Yang bisa berbuat kebajikan adalah manusia salah satunya. Jadi kalau kita hidup sebagai manusia dan tidak pernah berbuat kebajikan, kerjanya cuma besar, menikah, punya anak, sama tidak dengan yang tadi yang saya sebut itu. Jadi yang kedua yang tidak boleh ditunda adalah berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, agendakan perbuatan baji. Sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, jangan contoh yang lain. Ya, ada 10 perbuatan baji yang bisa kita lakukan. Yang disebut, yang dikatakan dalam Dasa Puna Kiryawatu. Ada 10 kebajikan. Sesuaikan dengan kelebihan kekurangan kita masing-masing. Jangan contoh yang lain. Lihat ke dalam, apa kelebihan saya dalam 10 macam ini. Pertama dana. Kedua sila. Meditasi 3. 4 menghormat yang patut dihormati. Menghormat yang lebih tua. Yang keempat ya. Ternyata menghormat yang lebih tua atau dituakan itu termasuk perbuatan baik. Kelima adalah mudita cita, turut berbahagia. Orang sukses, orang dapat juara, kita berbahagia. Itu termasuk perbuatan baji, itu harus dilatih, tidak mudah itu. Ya, kadang-kadang mulut kita mengucapkan, wah, saya turut berbahagia, tapi
hatinya tidak ikut. Ya, kita harus latih bagaimana mulut dan hati itu connect dia, sejalan. Wah, juara dia ya. Bahagia loh, ikut dia bahagia. Sukses dia, ikut dia bahagia. Itu yang perbuatan bajik yang kelima ya. Kemudian melayani masyarakat, termasuk perbuatan bajik. Kalau Anda adalah pejabat dan mempergunakan jabatannya itu untuk melayani masyarakat, itu ada perbuatan bajik. Anda tahu Tua Pek Kong? Tua Pek Kong kan kalau orang Tionghoa ya, dari leluhur-leluhur sangat menghormati Tua Pek Kong. Katanya itu adalah dewa rezeki ya. Ternyata kisahnya itu Tua Pek Kong itu waktu hidupnya dia adalah manusia, adalah seorang pejabat. Pejabat yang betul-betul memanfaatkan jabatannya untuk melayani masyarakat. Membantu masyarakat. Setelah meninggal, dia lahir sebagai dewa. Kemudian perbuatan bajik lain adalah pelimpahan jasa. Patumodana, patidana, etawata. Itu perbuatan bajik. Lakukan kapan? Tiap hari, jangan tunggu bulan 7, jangan tunggu bulan 4. Tiap hari lakukan. Orang yang setiap hari melakukan pelimpahan jasa, ya, akan disayang yang tampak tidak tampak, dilindungi para dewa. Ya, karma-karma baik akan berbuah. Kemudian perbuatan bajik selanjutnya adalah mendengarkan dhamma. Teman-teman yang di sini, adik-adik di sini, anak-anak di sini luar biasa. Saya sudah sangat rindu Dhamma Desana tatap muka begini ya. Tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Anda mendengarkan dhamma, sekarang mendengarkan dhamma itu sangat mudah. Yang penting hatinya tulus, kosongkan gelas. Ya, dengarkan dhamma di mana saja. YouTube, banyak yang bisa didengar. Bante-bante senior, romo-romo, yang lain-lain, dengar saja. Biarpun umurnya lebih muda, kita dengar ada yang pasti yang kita dapat. Setiap penceramah punya kelebihan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah Dhamma Desana, membabarkan dhamma. Itu adalah salah satu perbuatan baik, ya. Adik-adik di sini, Anda sangat beruntung. Muda-muda sudah mendengarkan dhamma, sudah mengenal dhamma. Romo umur 40 baru kenal dhamma. Lebih kurang 40, umur 40 baru kenal dhamma. 2006 ya? 2006? 16. Ya 15 tahun lalu lah lebih kurang. Anda lebih beruntung dari saya. Anak-anak saya lebih beruntung. Saya katakan, kalian sangat beruntung, lebih beruntung dari kami. Dulu ya, waktu saya sangat muda, saya tidak tahu itu sila pertama, 2, 3, 4, 5, saya tidak tahu. Saya kurang paham, tidak boleh membunuh. Kami waktu kecil sering-sering main itu ikan gobi, tahu ikan gobi? Ikan yang diparet tuh. Ya, waktu kecil kita hidupkan lilin, tahu kan? Pakai piring apa namanya? Piring seng. Kaleng. Ya, minyaknya taruh apa? Taruh lilin. Kemudian apa isinya? Ikan gobi. Kalian beruntung, luar biasa beruntung. Itu tidak akan kalian lakukan lagi. Kami dulu ya, capung, tahu capung?
terbang dia. Kami ikat pakai benang. Mengingat aja saya merasakan penderitaan. Kalian beruntung. Manfaatkan keberuntungan ini. Kemudian seterusnya adalah mengarahkan ke pandangan benar. Jadi ada 10 perbuatan baji ya, bukan hanya bakso saja ya. Perbuatan baji itu ada 10. Baca parita termasuk perbuatan baji. Baca parita, baca sutra, baca mantra, hati, pikiran, perasaan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Pada waktu itu sangat sedikit loba dosa moha. Usahakan begitu. Usahakan pada waktu membaca parita, parita yang kita baca itu kita hafal. Sampai jam berapa? Boleh. Sampai jam 8 Romo, 45 menit dari kita mulai tadi. Tadi berarti sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 8.15. 13 ya, 8.13. Berarti sampai jam 9 ya? Oke. Ngomong-ngomong jamnya mati Romo. Oh, jamnya mati ya? Oh iya. Oke. Mengarahkan ke pandangan dengan ada 10 ya, saya ulangi 10 kebajikan yang bisa dilakukan ya. 1, dana, sesuaikan dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Sila, meditasi. Menghormat yang lebih tua. Kelima, apa tadi? Turut berbahagia. Keenam adalah melayani masyarakat. Ketujuh, pelimpahan jasa. Kedelapan, mendengarkan dhamma. Kesembilan, membabarkan dhamma. Kesepuluh, mengarahkan ke pandangan benar. Ada 10 kebajikan ya. Sesuaikan dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Oke? Kemudian yang ketiga adalah, yang tidak boleh ditunda adalah latih meditasi. Bakti orang tua, berbuat kebajikan yang ketiga adalah melatih meditasi. Guru agung kita mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi 2600 sekian tahun yang lalu dengan meditasi. Sebelum-sebelumnya telah menguburkan parami untuk waktu yang tidak terhitung lamanya. Hanya meditasi satu-satunya cara yang bisa memastikan bahwa kita lahir di alam bahagia. Dalam Abhidhamma, hukum tentang pikiran dikatakan bahwa pikiran terakhir yang menentukan bahwa kita lahir di mana. Jadi meditasi yang mumpuni, vipassana samanta yang bisa menentukan kita lahir di mana. Oke? Begitu banyak YouTube, guru-guru yang membimbing kita meditasi. Coba satu-satu, kemudian nanti pilih. Kapan dimulai? Sekarang. Kalau sekarang dimulai, nanti Anda ini akan merasakan pengalaman meditasi sudah 1 tahun, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Kalau Anda ini, kita tidak memulainya, kita tidak akan memiliki pengalaman meditasi setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Oke? Kalau saya lebih suka, lebih cocok meditasi cinta kasih. Zaman now ini, meditasi cinta kasih
sangat cocok. Apa itu meditasi cinta kasih? Meditasi perasaan. Perasaan bahagia. Bagaimana meditasi cinta kasih? Tumbuh kembangkan perasaan bahagia. Bagaimana cara tumbuhkannya? Dilatih. Bagaimana cara latihnya? Ingat saat-saat bahagia yang sudah lewat. Diam, latih setiap hari 2-3 kali, 4-5 kali. Boleh. 5 menit, 10 menit. Waktu-waktu yang bahagia yang sudah lewat. Kembangkan waktu bahagia itu. Bawa ke saat ini. Sudah lalu punya kita bawa saat ini, kita kembangkan. Latih 10 menit, 15 menit setiap hari. Pagi, malam, siang ada waktu kerja, misalnya waktu sekolah, ada waktu istirahat. Diam saja, kembangkan meditasi cinta kasih itu. Kembangkan perasaan bahagia itu. Kemudian kembangkan. Buka YouTube. Begitu banyak yang mengajarkan kita tentang meditasi cinta kasih. Boleh kalau misalnya pemula ya. Boleh Dr. Adiwe Gunawan. Dia ada tuntun kita meditasi cinta kasih. Atau Sayale Susila, Bantewi Mala Ramsi Mahatera dari Amerika. Begitu banyak tuntunan tentang meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini sangat bagus sekali. Kenapa? Seperti kita main catur. Kalau meditasi cinta kasih ini kita belum memulai hari, kita sudah mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kalau kita main catur, kita sudah melangkah 3-4 langkah ke depan. Kita mengharapkan semua makhluk yang belum bertemu dengan kita hari ini, besok hari berbahagia. Kekuatannya dari mana? Dari latihan, dari ketulusan. Bagaimana kita mengharapkan diri ini bahagia, diri ini sehat, papa mama berbahagia, sehat, itu lakukan. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan bahagia. Cinta kasih memiliki manfaat yang sangat besar. Kita bisa saling memaafkan. Kalau ada meta, tidak ada kebencian. Kalau ada kebencian, tidak ada meta. Jadi kalau kita sering-sering latih meditasi, kebencian itu kecil. Dan kita bisa mentolerir kesalahan orang lain. Bisa membuka pintu hati untuk siapapun. Memberi maaf, lebih mudah memberi maaf, lebih hangat, rela menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Ya, dalam Anguttara Nikaya 1:4-3-5 dikatakan sangat bagus sekali ya. Para biku seandainya saja hanya selama sejentik jari ya. Seseorang biku memancarkan buah pikiran cinta kasih, mengembangkannya, memberikan perhatian kepadanya, maka orang baik, orang seperti itu benar-benar dapat disebut seorang biku. Tak sia-sialah ia bermeditasi. Dia bertindak sesuai dengan ajaran sang guru. Dia mengikuti nasihat sang guru. Makan makanan yang sepantasnya dia peroleh dari menerima derma makanan. Betapa lebih besarnya cinta kasih itu jika dia kembangkan. Luar biasa meditasi cinta kasih itu. Kapan dilatih? Sekarang, saat ini juga. Ada minimal 8 manfaat seorang praktisi meditasi cinta kasih. Tidur dengan bahagia, bangun dengan bahagia, tidak mimpi buruk, wajahnya enak dilihat, disayang yang tampak tidak tampak,
dilindungi para dewa, terlindung dari racun, api, dan panah. Bila belum arahat, saat meninggal akan terlahir di alam Brahma. Itu dikutip dalam buku Meta. Begitu banyak manfaat dari meditasi cinta kasih. Jadi ada minat mau latih meditasi cinta kasih di sini semua? Buka YouTube aja. Begitu mudah sekarang meditasi cinta kasih. Latih saja. Pagi, malam, siang. 10 menit cukup. Oke? Kemudian ini sangat penting juga ya. Bahwa karma-karma buruk dan karma-karma baik itu tidak muncul dengan sendirinya. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan karma buruk itu berbuah. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan karma baik itu berbuah. Nah, mau tahu? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu mengkondisikan karma buruk berbuah. Kita tidak sadar. Apa itu? Kondisi-kondisi yang menyebabkan karma buruk bisa berbuah. Pertama adalah ketakutan. Zaman pandemi ini ya, sering takut. Takut, kalau udah saya banyak dicurhati orang ya. Karena salah satu salah satu hobi kesukaan saya adalah melalui Facebook saya sering memberikan artikel pendek. Kemudian tentang dhamma ya, banyak yang messenger, keluhan-keluhan. Salah satunya sekarang banyak yang takut. Ketakutan, udah fobia. Salah satunya kenapa? Terlalu sering baca berita-berita negatif. Kalau kita baca keadaan misalnya di India hanya tahu saja. Jangan sering-sering baca. Oh kita cuma tahu begini. Oh kita cuma tahu bahwa sekarang virus ada yang baru. Cuma tahu saja, jangan baca lagi, cuma tahu. Ya. Ketakutan. Kecurigaan. Kecemasan. Ini yang bisa mengkondisikan karma-karma buruk berbuah. Kemudian stres, ketegangan, kecemburuan, iri hati, egois, kemarahan, benci, keserakahan, kemelekatan. Ini yang bisa mengkondisikan karma-karma buruk berbuah. Jadi ulangi aja, apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya rasakan. Muncul takut, harus ada cara untuk menghilangkan ini. Jangan takut terus setiap hari. Salah satu menghilangkan ketakutan adalah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sering-sering ucapkan setelah baca parita, aku Sehidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Aku Sehidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Aku Sehidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Semoga keyakinan saya Sehidyananda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tak tergoyahkan sampai tercapainya Nibbana. Sering-sering ulangi. Kalau takut, pasrah pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pasrah kepada kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan banyak lagi cara-cara, tapi kita harus sadar bahwa kita sedang takut. Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa dia takut, setiap hari takut. Setiap hari fobia dia tidak takut. Setiap hari stres dia tidak takut. Sadar dulu, pertama harus tahu. Jadi ada cara menanggulanginya. Kemudian tadi saya kan katakan ada kondisi-kondisi menyebabkan karma baik berbuah. Apa itu? Misalnya bahagia. Kenapa saya sarankan
Zaman now ini meditasi cinta kasih, meditasi bahagia, perasaan bahagia. Kemudian penuh keyakinan, sadda. Kemudian apa lagi? Damai, tenang. Hati yang damai, tenang. Pikiran positif. Kalau muncul pikiran negatif, sadari, alihkan. Rubah menjadi pikiran positif. Semoga dia sehat bahagia. Muncul pikiran negatif, semoga dia sehat bahagia. Rubah jadi positif. Mindfulness. Sadar, ulangi. Wah comikin ah, wah siung hami ah. Wah sims comikin ah, siung hamikin. Rasakan hami, nah, begitu. Hati yang penuh cinta kasih, ulas asih, mudita UPK. Itulah kondisi-kondisi yang menyebabkan karma baik berbuah. Tepuk tangan dulu. Kemudian, ini penting. Pondasi dari ajaran Buddha adalah sila. Pegang 5 sila kuat-kuat. Jika tidak menjalankan sila, itu bukan ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha adalah 5 sila. Apa dikatakan? Imani pancasika padani, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapainya alam bahagia. Dengan merawat sila akan diperoleh kekayaan lahir dan batin. Kita jalankan sila, kekayaan, kebahagiaan saat ini kita akan peroleh. Kebahagiaan kehidupan depan. Dengan merawat sila tercapainya padamnya kilesa. Nibbana. Oleh karena itu rawat sila dengan sempurna. Buddha mengajarkan kita. 5 sila setiap hari ditekadkan. Kemudian seorang umat Buddha seharusnya wajib sebulan 4 hari atas sila. Kenapa? Karena Buddha mengajarkan bahwa bukan percaya dengan Buddha masuk surga, bukan. Tetapi sila adalah karcis masuk surga. Jadi kalau misalnya kita mau nonton ya, kita perlu kasih masuk kan? Sila adalah karcisnya untuk masuk surga. Oke? Umat Buddha yang beruntung, benar-benar beruntung adalah umat Buddha yang memegang teguh silanya saat ada yang lihat maupun saat sendiri. Laksanakan sila dengan tulus. Sila akan mendukung meditasi Anda. Itu ajaran Buddha. Nah, kenapa saya katakan bahwa ajaran Buddha adalah tuntutan zaman now ya? Kalau kita jalankan sila, 5 sila itu, kemana-mana doa dari pasangan kita itu ada. Ada orang ya, dia keluar dari rumahnya saja, istrinya sudah curiga. Betul? Ada ya? Kenapa? Karena tidak ada sila. Ada juga umur sudah tua baru cerai. Anak-anak udah besar cerai. Kenapa? Saya pun tidak tahu. Yang paling pasti egois juga. Masalah rumah tangga masing-masing yang susah kita urus ya. Tapi kalau kita ada sila, ada meditasi, ada cinta kasih, itu
kemungkinannya tidak akan terjadi. Ada yang sudah besar-besar, anaknya baru cerai. Sila ada pondasi ya. Kemudian saya akan membacakan tesis doktor. Sebuah buku bertajuk Power and Force. Power and Force ini buku terbitan tahun 1995 ya. Karya dari Profesor David R. Hawkins. Siapa Profesor David R. Hawkins ini? Dia adalah seorang psikiater yang dikenal luas sebagai periset kesadaran dan pengajar spiritual, bahkan mistikus terkemuka. Buku ini, buku Power vs Force ini telah diterjemahkan ke dalam lebih 26 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kesimpulan dari buku ini bagaimana? Bahwa virus ini, termasuk virus COVID ya, dia memiliki getaran frekuensi 5,5 Hz. Hz itu banyaknya gelombang per detik. 5,5 Hz ya, sangat kecil ya. Dan akan mati di atas 25,5 Hz. Jadi kalau manusia kenapa memiliki getaran frekuensi rendah? Karena ketakutan, fobia, kecurigaan. Kita semakin takut, curiga, cemas, stres, sangat mudah. Daya tahan tubuh kita turun ya, sangat mudah terserang virus. Kemarahan, kebencian, keserakahan, kemelekatan, sakit hati, rasa sakit. Itu menyebabkan frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah itu virus sama. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini, frekuensi kita hampir sama. Baru bisa kita ketemu ya. Jadi kalau kita mau channel radio, kita harus ketemu satu channel, baru bisa ketemu. Penjudi, channelnya sama, ketemu sesama penjudi. Yang narkoba, channelnya sama, gelombangnya sama. Ya, yang suka gosip, channelnya sama. Kita ini channelnya sama, sama-sama umat Buddha. Kemudian bagaimana supaya kita bergetar tinggi? Karena manusia pada umumnya 25, sekian Hz virus tidak bisa masuk. Kenapa? Bagaimana caranya kita getar tinggi? Yaitu dermawan. Dermawan itu 95 Hz. Jadi orang baik hati itu, penderma itu getarannya tinggi, 95 Hz. Kemudian bersyukur seperti yang diajarkan Buddha itu 150 Hz. Tinggi luar biasa ya. Tadi diajarkan kapan bersyukur? Setiap hari. Kapan? Begini. Getar kita tinggi 150 Hz. Virus jauh. Getarannya lain. Kemudian compassion. Kasih sayang 150 Hz atau lebih. Kemudian cinta kasih welas asih untuk semua makhluk 150 Hz atau lebih. Kemudian cinta kasih tanpa syarat universal ya. Nanti kalau kita latih meditasi cinta kasih, latih bertahun-tahun, hati kita udah terbuka untuk yang tertentu ya. Cinta kasihnya universal, dia 2,205 Hz. Kemudian ini tertawa sendiri. Kita nonton tertawa, kita teringat sesuatu, kita tertawa sendiri, itu rupanya sangat tinggi 500 Hz. Getarkan setiap hari
frekuensi kita tinggi? Apa yang bantu kita supaya frekuensi kita tinggi? Mencintai, tersenyum, berkah, berterima kasih, bermain, melukis, bernyanyi, menari, yoga, tai chi, meditasi, berjalan di matahari, berolahraga, menikmati alam dan lain-lain. Minum air putih termasuk membantu manusia bergetar lebih tinggi. Jadi banyak-banyak minum air putih ya. Nah, kemudian berdoa saja itu frekuensinya mulai dari 120 Hz sampai 350 Hz tergantung kusuknya. Bernyanyi, tertawa, melatih meditasi, cinta kasih, bermain, bersyukur, berterima kasih, frekuensinya tinggi. Informasi ini dikumpulkan dan diedit oleh naturoterapis Dr. Harsal Sanceti. Demikian pentingnya bersyukur, berterima kasih, merasa puas dengan yang dimiliki, dan melatih meditasi cinta kasih. Ya, ternyata praktek ajaran Buddha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tuntutan zaman now, betul? Iya. Tetapi biarpun kita frekuensinya tinggi, saya tetap harus membacakan Dhammapada tentang kewaspadaan. Apa dikatakan Dhammapada tentang kewaspadaan? Bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju ke tanpa kematian. Ketidakwaspadaan adalah jalan menuju ke kematian. Mereka yang waspada tidak akan mati. Mereka yang tidak waspada bagaikan orang yang mati. Itu Dhammapada tentang kewaspadaan. Jadi kalau kita melaksanakan 5M protokol kesehatan, kita adalah termasuk orang yang waspada. Laksanakan 5M, biarpun nanti kita sudah vaksin. Ya. Di India kejadiannya setiap hari sekarang sudah di atas 300.000 orang terkontaminasi, terjangkit virus. Kenapa? Karena euforia dari sudah vaksin dan tidak waspada. Jadi walaupun nanti kita sudah vaksin, tetap waspada. Kenapa? Karena waspada adalah salah satu dari ajaran Sang Buddha. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembalikan kepada moderator. Adik kita luar biasa yang masih muda ya. Iya Romo, terima kasih. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari Romo Sehi Widya Ananda. Jadi mungkin dari awal sampai akhir masih ada nih mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dari pikiran teman-teman yang daring maupun yang luring. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Apakah teman-teman yang online dan offline ada yang ingin bertanya? Yang online boleh di chatbox ya, boleh di chatboxnya. Nah, yang offline juga boleh angkat tangan langsung, kita berinteraksi dengan Romo. Jarang-jarang nih, 1 tahun sekali pekan pembabaran Dharma kita. Ayo dong, bertanya. Hari pertama nih. Bagaimana teman-teman online? Bagaimana? Saudari Putri, adakah yang bertanya dari teman-teman online? Oke, tunggu dikasih mic dulu. Biar kita tahu nih pertanyaannya apa. Iya, Romo.
Luar biasa ya. Jadi kita menunggu pertanyaan, saya mau memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang di Dharma Aura ini ya. Menyesuaikan inovasi dengan zaman now, zaman pandemi, di inovasi. Jadi ada offline dan online. Ini luar biasa ini. Ya, tepuk tangan untuk Dharma Aura panitia ya. Oke, sebelumnya nama budaya, semuanya budaya Romo. Jadi tadi ada yang bertanya sama saya, kalau misalkan kondisi hidup kita yang mendorong untuk melanggar sila, bagaimana kita untuk menyikapinya? Contoh kalau misalkan kita ini tinggal di daerah pesisir pantai, nah pekerjaannya itu nelayan, terus kan itu berarti kita harus menangkap ikan dan lain sebagainya. Jadi gimana sih cara kita untuk menyikapinya? Gitu, Romo. Kan ada nih misalnya nih Romo, oh saya harus bertumpu pada mata pencaharian jadi nelayan, lihat hua gitu, tiap hari kan pasti membunuh dong, tapi saya tetap mau nih menjalankan sila. Di sisi lain, kalau saya menjalankan sila tapi masih jadi nelayan, sila satu otomatis gak bisa dijalankan dong. Ada gak nih kiat-kiat dari Romo untuk Bapak Ibu yang mungkin punya kondisi yang sama gitu Romo? Oh, tepuk tangan untuk adik kita ini ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana dengan nelayan? Nelayan kan melanggar sila. Saya ada cerita tentang Acan Cah ya. Acan Cah itu terkenal. Katanya seorang arahat, kami nggak tahu. Tapi dia guru yang luar biasa. Begitu banyak terjemahan tentang Acan Cah. Saya sangat suka membaca buku tentang Acan Cah. Salah satunya adalah umatnya Acan Cah itu ada nelayan. Buddha juga ada pernah menceritakan tentang umat yang nelayan. Jadi bagaimana Acan Cah mengajarkan pengobatan herbal ya, mungkin herbal ya, kepada umatnya ini. Buddha mengajarkan bahwa nelayan tuh dia nangkap ikan tuh secukupnya aja. Karena mau tak mau ya. Jadi secukupnya aja. Dan berusaha untuk mengkondisikan keluar dari mata pencaharian ini. Karena nelayan adalah termasuk mata pencarian yang tidak benar menurut ajaran Buddha. Tetapi pada kenyataannya sudah punya 2-3 kapal besar nangkap ikan dan tidak keluar-keluar dari mata pencarian ini. Sudah makmur dari beternak ayam, tapi tidak keluar dari mata pencarian ini. Berarti tidak mengikuti ajaran Buddha. Tetap melanggar sila pertama. Jadi kalau misalnya nelayan, tapi baca Pancasila Buddhis. Baca Pancasila nelayan. Baca Pancasila itu salah satu untuk mengkondisikan karma-karma baik berbuah adalah pikiran yang positif. Pancasila dibaca, parita dibaca, dihafal, lakukan meditasi untuk supaya karma-karma baik berbuah. Segera keluar dari mata pencarian tidak benar. Tepuk tangan, luar biasa pertanyaannya. Gimana?
Sudah sangat jelas ya mungkin jawabannya. Segera keluar dari mata pencaharian itu. Kalau sudah makmur, usahakan keluar dari mata pencaharian itu. Oke, adakah yang ingin menjadi penanya kedua dari daring ataupun luring? Oke, Keisha silakan. Nama budaya sebelumnya, pertanyaan saya, di mana tempat yang paling tepat untuk melakukan meditasi? Di mana sih Romo tempat paling tepat untuk meditasi? Tepuk tangan bagus sekali. Ini ada yang mengajarkan begini ya. Kalau saya bilang di mana saja tempatnya yang cocok. Tetapi begini untuk pemula ya. Untuk pemula lakukan di tempat yang sama, waktu yang sama. Bunyikan alarm. Misalnya ya, jam 7 pagi mau meditasi. Bunyikan alarmnya 6.45. Jadi meditasi jam 7 itu kita start 15 menit kita bunyikan alarm. Jam 7 start lagi, selesainya jam 7.15. Pilih tempatnya terserah, mau tempat tidur. Ya, tapi kalau misalnya yang belum biasa jangan tempat tidur. Nanti jadi meditabok. Ya, pilih tempat. Pinggir tempat tidur enggak apa-apa. Tempatnya sama, waktunya sama. Kenapa perlu begitu? Seperti tidur ya. Kalau kita tidur di tempat tidur kita enak enggak nyenyaknya? Kalau pindah tempat tidur bagaimana? Iya, begitu. Tapi kalau Romo ya, dulu sebelum jadi sales, pindah tempat tidur itu 3 hari baru bisa tidur. Sekarang sudah jadi sales marketing, sudah sering-sering pindah tempat. Di mana saja yang penting sudah capek, sudah parita, ngorok, tidur. Nah itu menunjukkan bagaimana. Kalau kita sudah biasa meditasi, di mana saja tempat, oke. Pemula itu, tepuk tangan untuk adik kita. Wah, sepertinya udah siap meditasi nih Romo. Atau besok hari pertama Keisha niat untuk meditasi mungkin. Orang yang beruntung, luar biasa beruntung, orang yang bisa melatih meditasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Tangan dulu. Karena meditasi adalah salah satu 3 apa yang tidak boleh ditunda tadi? Berbakti kepada orang tua. Bukan 3 apa namanya? 3 Oh. perbuatan yang tidak boleh ditunda ya. Iya benar sekali. Ingat tuh yang ketiga tadi melakukan meditasi. Nah, Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Romo, dari Owen Kianan. Namo Buddhaya Romo, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Romo mengenai kasus daur ulang swab yang terjadi di Bandara Kuala Namu? Nih, silahkan Romo. wah ini sering baca berita ini. Ini umat Buddha tidak akan melakukan itu. Seorang praktisi sila tidak akan melakukan begitu. Itu luar biasa mengerikan. Karena bisa menularkan penyakit ya. Negara kita, Indonesia ini, dan negara-negara berkembang salah satu kelemahannya adalah korupsi yang merajalela. Kenapa dikatakan bahwa sila adalah pondasi umat Buddha? Aku tiap pagi, malam ya kalau bisa baca parita itu kan ada Pancasila Buddhis. Tekadkan, kalau Anda mengaku bahwa Anda umat Buddha, tapi tidak pernah bertekad sila, disangsikan umat Buddhanya. Tekadkan, pagi malam, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.
Aku bertekad melatih diri menghindari dari mengambil barang yang tidak diizinkan. Mencuri ya. Aku bertekad melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri tidak makan minuman yang dapat menyebabkan ketagihan. Sekarang ya, bukan hanya mabuk-mabukan, arak, narkoba yang menyebabkan ketagihan, gadget juga sudah menyebabkan ketagihan. Kalau sudah terlalu melekat pada gadget itu bisa dihitung pelanggaran sila kelima. Udah kira-kira terjawab itu? Sudah jelas Romo, berarti intinya Penyakit akan ditularkan dari memakai swab daur ulang itu. Luar biasa karma buruknya. Demikian. Wah, mudah-mudahan saudara Alwan Kianan sudah jelas ya. Jadi sila itu pondasi. Kalau sudah memahami sila gak mungkin ada kasus daur ulang swab ya Romo ya. Dan ingat umat Buddha tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke, adakah pertanyaan yang lain dari teman-teman daring maupun luring? Ada lagi pertanyaannya? Hari pertama loh nih, Pekan Pembabaran Dharma Wihara Dharma Aura. Kenapa saya katakan tadi sila itu dijalankan saat ada yang lihat maupun saat sendiri. Ini kasus terjadi karena begitu, tak ada yang tahu. Padahal karma tahu. Ya kan? Cinta kasih itu dikembangkan dengan tulus. Sila itu dilaksanakan saat ada yang lihat maupun saat sendiri. Nanti karma-karma baiknya luar biasa. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita menuju ke arah yang lebih baik. Ya, ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Bagaimana teman-teman daring dan luring? Adakah pertanyaan lain? Ada satu lagi ya? Wow, lumayan banyak nih kita panen pertanyaan Romo. Oh, dari saudari Winda Herawati. Namo Buddhaya Romo, bolehkah kita membaca mantra, parita, meditasi di dalam kamar? Mohon pencerahannya Romo. Boleh gak nih Romo baca mantra atau parita meditasi Ya, kita dalam tepuk kamar? tangan untuk Winda Herawati. Kalian namita kita Winda Herawati, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baca parita. Kalau sutra saya tidak tahu ya. Baca parita, mantra itu, meditasi itu, yang penting hati pikiran kita. Hati, pikiran, perasaan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sangat penting. Romo baca parita kalau di luar kota, kalau di rumah, Romo ada setia ya. Setiap umat Buddha, ini saran Romo ya, wajib punya setia di rumah. Sesederhana apapun wajib punya setia di rumah. Kalau tidak ada rupang, gambar pun boleh. Foto Buddha pun boleh. Ya, Buddha itu lambang pencerahan. Guru agung. Ajaran sempurna. Murid-muridnya banyak yang sudah sempurna. Sangha mengikuti jalan sempurna ini.
kita harus ada setia di rumah. Itu di rumah. Baca paritanya di setia. Tapi kami di rumah kadang-kadang meditasi di kamar. Kenapa? Nyamuk masalah. Masalah nyamuk juga ya. Kalau sudah biasa meditasi di mana saja oke. Kalau Romo ya, kalau di luar kota misalnya di Aceh ya di kamar mes. Saya pesan kamar itu karena udah sering ke Aceh. Saya pesan kamar itu kamar yang sama. Udah langganan dikasih kamar sama, kenapa? Itulah. Kita udah biasa. Jadi baca parita, meditasi itu di kamar oke-oke saja. Yang penting latih pikiran, perasaan, ucapan kepada Buddha. Kalau pikirannya melayang biasa sih itu. Pikiran melayang, tarik kembali. Oh, saya sedang baca parita, saya sedang meditasi. Parita ingat ya, terutama yang muda-muda, yang tua juga pada waktu sadar sekarang ini, pada waktu masih sehat, hafal parita-parita yang akan dibaca. Hafal termasuk tahu artinya. Kenapa? Kita jangan tergantung dengan buku parita. Buku parita itu udah ada di pikiran kita. Jadi di mana saja kita duduk, diam, bisa baca parita untuk semua makhluk. Enak kan itu kan? Betul? Bagus sekali kan? Di mana saja kita bisa berbuat kebajikan. Bisa mengulang ajaran Buddha untuk semua makhluk. Luar biasa itu. Kita bisa limpahkan jasa mengulang ajaran Buddha. Parita-parita itu ajaran Buddha. Karania Metta Sutta, Manggala Sutta ajaran Buddha. Niatkan untuk Dhammadhana. Hafal beserta artinya. Jadi pada waktu kita sudah memulai parita, kita sudah posisi meditasi. Tapi kalau di altar Setia Rumah, ya namaskara, sampai Pancasila. Habis itu kita udah posisi meditasi. Pikiran, perasaan, kepada mengerti arti parita itu. Mulut mengucapkan. Jadi baca parita itu sudah dalam posisi mindfulness. Melatih meditasi kesadaran. Membaca parita sekaligus pikiran, perasaan, mengerti artinya. Nanti seperti meditasi, pikiran melayang, sadari, oh pikiran saya melayang. Karena kalau kita udah hafal, kadang-kadang kalau kita tidak sati, tidak sadar, seperti tap, kita mengulang, tapi pikirannya melayang. Oh, udah sampai mana? Kalau begitu, ulangi lagi yang dilewati itu. Oh, tadi saya kelupaan. Ternyata tadi baca Manggala Sutta kelewatan yang tengahnya, ulangi lagi. Nah, begitu. Nanti latih 4-5 tahun. Kita marah saja, kita segera sadar. Kita galau saja, kita segera sadar keseharian. Karena kenapa? Karena kita baca parita, kita sudah mindful. Oh, kita tahu perasaan saya sedang apa. Oh, saya sedang membaca parita. Saya tahu artinya. Mindful. Dan biarpun kita setiap hari membaca parita, nanti akan dapat ide-ide. Mendapat kebijaksanaan dari artinya tersebut. Biarpun kita baca ya, parita sama, artinya sama, tapi nanti mendapatkan insight lah. Tambahan kebijaksanaan dari parita yang sudah kita hafal ini. Oke? Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan dulu nih untuk Saudari Winda Herawati. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan beberapa teman yang sebenarnya boleh gak sih baca mantra atau parita di dalam kamar. Oke saja ya Romo ya. Kalau pikirannya melayang, tarik lagi, pusatkan pada konsentrasi. Baik. Oke, mungkin pertanyaan dari Saudari Winda merupakan pertanyaan terakhir di hari pertama Pekan Pembabaran Dharma yang ke-7.
Nah, izinkan saya untuk membacakan beberapa kesimpulan dari pemaparan materi dari Romo Sehi Widyananda. Diawali dengan Dhamma pada 204, kepuasan adalah harta yang paling berharga. Bersyukur adalah harta yang paling bahagia. Kapan harus bersyukur? Setiap saat. Bahkan setiap nafas adalah hal yang sangat perlu untuk disyukuri. Kemudian ini yang harus diingat. 3 hal yang tidak boleh ditunda. Berbakti kepada orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Kemudian berbuat kebajikan, tadi ada 10, ada dana, sila, meditasi, menghormati yang lebih tua, turut bersuka cita atau mudita cita, melayani masyarakat, pelimpahan jasa, mendengarkan dan membabarkan dhamma, mengarahkan pandangan yang benar dengan cara meditasi. Nah, yang ketiga ini melatih meditasi. Kemudian ada 8 manfaat nih dari meditasi, terutama meditasi cinta kasih. Mulai dari tidur dan bangun dengan keadaan yang bahagia. Terhindar dari mimpi buruk, enak dipandang, berarti wajahnya rupawan. Kemudian dilindungi oleh para dewa, dilindungi oleh makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan bila belum arahat akan terlahir di alam Brahmana. Kemudian ini juga yang harus diingat yang telah disampaikan oleh Romo. Kondisi yang menyebabkan karma buruk akan berbuah adalah takut, cemas, dan ketegangan. Dan kondisi yang akan menyebabkan karma baik berbuah adalah perasaan bahagia, mengembangkan cinta kasih, menyadari setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan ada satu yang harus lagi kita ingat, yang hari ini Romo telah beritahu ke kita. Mengenai Dhamma, yaitu mengenal Dhamma, apalagi memahami Dhamma, apalagi mempraktekkan Dharma dalam keadaan apapun, merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk moderator kita. Luar biasa. Terima kasih. Baik Romo, untuk menutup pekan pembabaran Dhamma di malam hari ini, saya persilakan Romo untuk memimpin kebaktian untuk pelimpahan jasa serta doa Saya penutup. bacakan doa, bisa? Boleh, Parita ya. Romo. Terima kasih Romo. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Maha karuniko nato ataya sabapaninang sukhaya sabapaninang hitaya sabapaninang puretwa paramisaba pato sambodi mutamang etena sacawajena hotu te jaya manggalang 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 Jayanto Bodhya Mule Sakyanang Nandi Wandano Ewam Toam Wijayo Hohi Jaya Sujaya Manggale Aparajita Palan Kesi Seputu Wipukare Abhiseke Sababudana Ngagapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabatang Sutitang Sukano Sumuto Casuitang Brahmacarisu Padakinang Kaya Kamang Wacakamang Padakinang Mano Kamang Panidite Padakina Nikadwana Labantate Padakine Sababudanu bawena, sabadamanu bawena, sabasanghanu bawena. Buddha ratanang dhamma ratanang tinang ratanang anu bawena. Caturasiti sahasa dhamma kanda nu bawena pitakataya nu bawena. Zina sawaka nu bawena.
sabete roga, sabete baya, sabete antara ya, sabete upadawa, sabete dunimita, sabete awa manggala winasantu. Ayu wadako dana wadako siri wadako yasa wadako ana wadako sukha wadako hotu sabada. Duka roga bayawera soka satu cupadawa aneka antara yapi wina satu cate jasa. Jaya sidi danang labang soti bakyam sukang balang. Siri ayu cawano ca bogang udi caya sawa. Satawa saca ayu ca jiwa sidi bawan tute. Bawatu saba manggalang rakantu saba dewata. Saba buddha nubawena sada suki. Sada soti bawan tute. Bawatu saba manggalang rakantu saba dewata. Saba dhamma nubawena sada suki sada soti bawantu te. Bawatu saba manggalang rakantu saba dewata. Saba sangha nubawena sada suki sada soti bawantu te. Semoga jadilah semua berkah kebajikan. Semoga semua dewa melindungi. Dengan kuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan, kebahagiaan selalu pada kita semuanya. Semoga jadilah semua berkah kebajikan, semoga semua dewa melindungi. Dengan kuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan, kebahagiaan selalu pada kita semuanya. Semoga jadilah semua berkah kebajikan, semoga semua dewa melindungi. Dengan kuatan semua Sangha, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan ada pada kita semuanya. Sadu, sadu, sadu. Mari kita sama-sama melimpahkan jasa. Ikuti dalam hati. Etawata ca'am hehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu, sabe sattha anumodantu, sabe buddha anumodantu, saba sampati sidia. Sebanyak jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan, 10 kebajikan yang saya lakukan, dengan perasaan bakti, dengan perasaan bahagia, dengan penuh keyakinan. Kulimpahkan, kupersembahkan jasa kepada semua makhluk dewa, semua makhluk halus, semua makhluk hidup tanpa kecuali. Semoga dengan persembahan pelimpahan jasaku ini, semuanya mendapatkan yang terbaik, mendapatkan keuntungan beraneka warna. Akasata cabu mata dewa naga mahidika, punyang tangan modi swaci rang rahantu loka santi. Para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia, perdamaian negeri ini. Akasata capu mata dewa naga mahidika, punyang tangan modi swaci rang rahantu Indonesia. Para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi Indonesia. Semoga negeri ini aman, nyaman, damai, sejahtera. Pemimpin berlaku lurus, pandemi segera berlalu. Akasata cabu mata dewa naga mahidika, punyang tang anu modi swaci rang rahantu. Dhamma desanang, Buddha sasanang, no guru.
para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi pembabaran Dhamma, Buddha Sasana dan guru-guru kami semuanya. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo diswacirang rahantu semua umat Buddha. Akasat para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi semua umat Buddha. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Semua jasa-jasa yang kami lakukan, saya lakukan dengan perasaan bahagia, kanen, bakti. Saya limpahkan jasa-jasa, saya persembahkan jasa-jasa kepada papa mama, ayah ibu mertua, kehidupan sekarang, kehidupan lalu-lalu, istri, anak-anak, sanak keluarga, kehidupan sekarang, kehidupan lalu-lalu. Teman-teman, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, semua makhluk yang berada dekat saya hari ini, esok hari dan hari-hari selanjutnya. Acara-acara yang saya ikuti, tempat-tempat yang saya lalui, semua yang berhubungan karma dengan saya. Semoga dengan persembahan pelimpahan jasaku ini, semuanya mendapatkan keuntungan beraneka warna, semuanya mendapatkan yang terbaik. Ku persembahkan, kulimpahkan jasa-jasa kepada semua makhluk yang saya sakiti, sengaja tidak sengaja, kehidupan sekarang, kehidupan lalu-lalu. Semoga dengan persembahan pelimpahan jasaku ini, mereka mendapatkan yang terbaik. Semoga saya dimaafkan. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tanganumo diswacirang rahantu vihara dharma aura dan semua umat Buddha. Para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi Vihara Buddha Nara, Vihara Dharma Aura dan semua umat Buddha. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tanganumo diswacirang rahantu mamparanti. Para dewa di bumi dan di angkasa, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semuanya yang di sini. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, dengan selesainya doa penutupan dan pelimpahan jasa barusan, kita sudah sampai di penghujung acara Pekan Pembabaran Dharma ke-7 hari pertama. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Terima kasih juga Romo sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak. Kemudian, ya. Oke, acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan Cindramata kepada Romo Sehi Widya Ananda. Silakan Ketua. Baik. Ketua PMV juga Romo. Dharma Aura Romo.
Baik, oke. Wah. Baik, saudara-saudari sekalian, sekali lagi terima kasih sudah ikut serta, baik daring ataupun luring. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke. Selanjutnya, saya Sarin Kosasi sebagai moderator pada webinar ini, pamit undur diri dan jangan lupa dipraktekkan ilmu-ilmu yang dari Rumus Widya Ananda. Namo Buddhaya, selamat malam.